Stop. When was the last time you stopped to see those around you? Have you been thinking of them? Have you been talking to them? Have you been ministering to them? What have you been doing with the talents God gave you? Have you been using them together with God? Have you been using them for God or letting them waste away? Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Good news, mulai September ICA West akan mengadakan 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Mulai 8 September jadwal ibadah baru akan menjadi pukul 8 pagi untuk bahasa, pukul 9.15 dan 11 pagi untuk bahasa Inggris. Ibadah sekolah minggu akan diadakan selama kedua ibadah dalam bahasa Inggris. Beritahu semua teman-teman Anda. Next Sunday akan diadakan kembali pada tanggal 11 Agustus. Di hari itu juga akan ada ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda, silakan langsung pindai QR Code berikut ini untuk mendaftar sebelum tanggal 7 Agustus. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk mission trip terakhir di tahun ini. Perhatian ICA Volunteers, daftarkan diri Anda untuk 1 hari penuh kesenangan dan kebersamaan di acara Volunteers Picnic di Vina Golf Pandaan pada tanggal 17 Agustus 2024. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi semua volunteer aktif ICA untuk membangun kesatuan dan mempererat hubungan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi ministry leader Anda. Don't miss it. ICA Social Ministry mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kotak pengumpulan tersedia di lobi sampai tanggal 11 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa periksa Instagram ICA Social Ministry atau hubungi nomor yang tertera. Mari berbagi dan menjadi berkat. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Selamat pagi, selamat datang ke ibadah ICA Surabaya. Pada hari Minggu ini saya senang sekali bisa berkhotbah kepada tiap orang yang mengikuti ibadah ini pagi hari ini. Nama saya Samuel Han, saya adalah pastor eksekutif di ICA Surabaya. Saya adalah orang Korea Selatan, tapi saya senang sekali bisa melayani di Indonesia. Hari ini saya senang bisa menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang sudah menghadiri ibadah ini pagi hari ini. Dalam seri ini kita sedang melihat apakah benar. Kita sedang membahaskan beberapa hal-hal yang sangat sulit untuk mungkin kita memikirkan di dalam perjalanan kita di gereja. Mungkin kita punya pertanyaan ini, pertanyaan itu, kita sudah melihat selama 5 minggu ini dan hari ini adalah hari yang terakhir. Harapan kita itu supaya dalam seri ini semua saudara-saudara yang ikut pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang Alkitab dan juga bertumbuh dalam kehidupan rohani masing-masing
supaya juga kita bisa lebih efektif untuk menjangkau jiwa dan juga untuk mengajar kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di lingkungan kita. Sebelum kita mulai hari ini, saya mau mengundang, nanti kita akan ada waktu untuk perjamuan kudus. Jadi saya mau mengundang kalau ada roti di rumah, mungkin jus anggur, silakan saudara-saudara pause. Habis itu menyiapkan roti dan jus anggur. Habis itu nanti pada akhir khotbah ini kita akan mempunyai waktu untuk perjamuan kudus. Hari ini kita sedang melihat bagaimana Alkitab mengajar tentang surga dan neraka. Ini adalah salah satu topik yang sangat sulit untuk diajar karena ada banyak orang yang kalau kita mulai bicara tentang surga atau neraka, mereka bisa merasa ini adalah sesuatu hal yang sangat berat. Mungkin di antara kita ada orang yang takut tentang apa yang akan terjadi kepada teman kita pada waktu mereka meninggalkan dunia ini. Atau mungkin juga keluarga kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin juga diri kita melihat apakah saya itu sungguh-sungguh berhak untuk bisa masuk ke surga atau tidak. Mungkin kita ada perasaan takut. Setiap kali saya sebagai pastor harus memimpin ibadah penghiburan atau ke adik jasa atau tempat pemakaman untuk memimpin ibadah, saya merasa bahwa sangat berat saat kita menghadapi kematian seseorang di dalam kehidupan kita. Tetapi itu mengajar kita bahwa suatu saat nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kita harus bertanya, apakah saya sudah siap? Ada beberapa pandangan-pandangan di dunia terhadap kematian dan juga hidup atau dunia yang berikut tentang surga dan neraka. Yang pertama ada orang-orang yang percaya saat kita mati, tubuh kita, jiwa kita, kesadaran kita, pikiran kita semua itu akan berhenti. Tidak ada lagi. Artinya saat kita mati tidak ada surga, tidak ada neraka, kita cuma tidak akan ada lagi. Ada yang kedua, orang-orang yang percaya apa yang dinama universalism, yaitu apa? Bahwa kita pada saat mati, semua orang pasti akan masuk ke surga. Apa yang dinama surga itu adalah dunia berikut. Nomor yang ketiga, ada orang yang percaya ada api penyucian, yaitu apa? Waktu orang mati, mereka sebelum masuk surga, kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan, mereka akan masuk ke tempat di mana ada api penyucian, mereka akan dihakimi, mereka akan disiksa untuk jangka waktu yang cocok dengan apa yang mereka memperlakukan. Habis itu mereka saat siap akan masuk ke surga. Keempat, ada orang-orang yang percaya ada reinkarnasi, yaitu apa? Tindakan mereka akan menentukan bagaimana mereka akan terlahir kembali dalam hidup yang baru. Orang yang mempunyai banyak tindakan yang baik dalam hidup yang berikut, mereka akan terlahir sebagai orang yang mungkin lebih hebat atau mungkin sebagai orang yang latar belakangnya lebih baik. Tapi orang yang melakukan tindakan yang buruk di dalam kehidupan ini, dalam kelahiran hidup yang berikut, mereka percaya bahwa mereka akan terlahir sebagai manusia yang kurang baik atau juga makhluk yang lain ya. Tapi ada yang kelima, ada orang-orang yang percaya ada penghakiman pada akhirnya. Allah akan mempertimbangkan tindakan kita dan menentukan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Ada berbagai macam pandangan-pandangan yang berbeda tentang akhir hidup kita. Dan hari ini kita mau melihat apa yang benar tentang surga dan neraka. Pertanyaan pertama yang kita harus bertanya adalah apa itu surga dan neraka? Ada banyak orang yang tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa setelah kita mati ada dunia yang berikut. Ada banyak orang yang akan pikir bahwa saat kita mati itu artinya kita tidak sadar lagi. Tubuh kita juga hancur, habis itu tidak ada lagi. Dan kita tidak ada jiwa atau roh. Jadi setelah kita mati tidak ada dunia berikutnya. Kita hanya hidup saja dalam kesadaran orang yang lain. Atau mungkin kenangan orang yang lain. Tetapi kita tiada lagi. Tapi kita hidup dengan kesadaran bahwa ada surga dan neraka. Meskipun kita dengan sadar atau tidak, setiap manusia itu di dalam hatinya diberi suatu kesadaran bahwa ada sesuatu hal di luar dunia ini yang kekal. Ada juga kesadaran tentang suatu keadaan yang namanya seperti surga atau neraka. Setiap kita sebagai manusia punya gambar surga. Yaitu apa? Hidup yang kita menganggap sebagai ideal. Mungkin kita sebelum kita menikah ada gambar
bagaimana suami atau istri yang paling baik itu seperti apa. Mungkin ada orang yang sebelum kerja mereka punya suatu visi atau mimpi tentang pekerjaan yang paling ideal, ya, impian mereka. Mungkin ada orang-orang yang dalam hidup mereka punya suatu gambar bagaimana mereka ingin keluarga mereka itu seperti apa, ya. Dan juga mereka memikirkan kehidupan mereka punya gambar bagaimana hidup itu seperti di dalam pikiran mereka. Saat manusia itu mempunyai pikiran demikian, itu sedang mengajar bahwa di dalam hati manusia ada gambar kehidupan yang ideal. Itu kenapa ada? Kita bisa bertanya. Itu ada karena di dalam hati kita ada gambar surga, yaitu hidup yang paling ideal. Tapi juga di dalam manusia ada gambar neraka, yaitu apa? Kehidupan yang kita tidak ingin, kehidupan yang buruk, ya. Mungkin kita bisa membayangkan hubungan suami istri yang sangat buruk, yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Juga ada situasi di dalam keluarga, mungkin kita sedang membayangkan, saya tidak ingin ini terjadi. Dan kalau itu memang terjadi, kalau gitu kita bisa menceritakan bahwa hidup di dalam dunia ini sudah terasa seperti dalam neraka. Semua itu sedang memberi suatu pengajaran kepada kita bahwa kita sebenarnya sudah punya gambar surga dan neraka di dalam hati kita. Di Pengkhotbah 3:11 tertulis, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi di dalam manusia sudah ada suatu gambar atau kesadaran tentang surga dan neraka. Kalau kita lihat kata-kata Yesus sebenarnya waktu dia datang ke dunia, dia seringkali mengajar tentang surga dan neraka. Tidak jarang, tetapi seringkali dia membicarakan bahwa ada suatu saat nanti akan datang di mana Allah akan menghakimi di antara orang yang diselamatkan dan orang yang akan masuk ke neraka. Jadi surga dan neraka itu nyata. Tapi apa itu surga? Surga adalah keadaan akhir bagi mereka yang mengenal Tuhan dan dipersatukan dengan Dia dalam anugerah Yesus. Jadi surga adalah keadaan yang kekal. Yohanes 3:16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi surga adalah keadaan yang kekal, hidup yang kekal, ya. Dalam keadaan bagaimana kita yang mengenal Tuhan dan dipersatukan dengan Dia dalam anugerah Yesus bisa hidup bersama dengan Tuhan untuk hidup yang kekal. Yang kedua, kita akan menerima tubuh yang baru. Di dalam Alkitab tertulis bahwa pada satu saat nanti, waktu Allah membuat langit dan bumi yang baru, kita akan hidup dengan tubuh yang baru. Orang-orang yang mungkin di dunia ini mengalami kesakitan, mungkin juga mengalami persoalan-persoalan karena ada suatu kesakitan atau penyakit di dalam tubuh kita yang mungkin sejak lahir kita sudah ada. Suatu saat nanti saat kita masuk surga, Alkitab menceritakan bahwa kita akan diberi tubuh yang baru. Orang yang tua saat mereka meninggal, saat mereka masuk ke dalam surga, tubuh mereka diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh yang kuat. Dan yang ketiga, kita akan hidup menikmati surga bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Yohanes 14:1-3 tertulis, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudara-saudara, sebenarnya kalau kita membahaskan tentang surga, ada banyak orang yang membayangkan surga itu seperti apa. Suatu saat nanti kita masuk surga, kita semua menjadi seperti malaikat, punya sayap. Habis itu mungkin kita main musik, ya, pakai instrumen-instrumen alat musik kayak harp. Itu semua adalah gambar yang palsu. Itu telah diciptakan oleh manusia sendiri. Sebenarnya gambar surga yang diceritakan oleh Alkitab adalah gambar di mana langit dan bumi yang lama itu akan dihancurkan dan akan diciptakan langit dan bumi yang baru. Artinya seperti waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa mereka menikmati semua buah-buahan yang ada di dalam Taman Eden.
semua yang indah di dalam dunia ini, waktu mereka masih murni, tidak ada dosanya, itu adalah gambar surga. Artinya setiap kita yang suka olahraga, pasti ada olahraga di dalam surga juga. Setiap kita yang suka menikmati makanan-makanan atau minuman-minuman di surga itu akan menjadi lebih murni, lebih enak lagi ya. Setiap kita yang mengalami hubungan yang sangat baik di surga itu akan menjadi hubungan yang lebih baik lagi. Tidak ada semua efek-efek, konsekuensi dosa yang ada di dalam hubungan kita. Makanya surga adalah tempat yang disediakan bagi mereka yang sudah mengenal Tuhan. Dan itu adalah tempat yang sangat baik. Kalau gitu apa itu neraka? Neraka adalah keadaan akhir bagi mereka yang terpisah dari Tuhan karena penolakan anugerah dan otoritas Yesus dalam kehidupannya. Di Matius 25:41, setiap kali Yesus menceritakan tentang neraka, dia menceritakan beberapa hal, ciri-ciri khas neraka. Tertulis api yang kekal. Itu adalah gambar neraka. Dia menceritakan bahwa ada api. Itu adalah gambar penyiksaan yang terjadi di neraka. Dan juga tertulis api yang kekal. Itu berarti api itu tidak akan berhenti. Semua penyiksaan yang terjadi di dalam neraka itu tidak akan berakhir. Ada orang-orang yang kadang-kadang suka bilang seperti ini dalam bahasa Inggris. It's better to reign in hell than to serve in heaven. Nah itu adalah kata yang sangat tidak mengerti, tidak pahami apa itu neraka. Di Matius 25:41 yang tadi tertulis api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya di neraka yang disiksa itu adalah iblis sendiri. Bukan artinya iblis itu raja neraka, dia senang di neraka dengan semua malaikat-malaikatnya. Bukan, artinya Allah menyediakan neraka untuk menyiksa iblis dan semua malaikat-malaikat yang jahat. Termasuk orang-orang yang menolak otoritas Allah dan juga menolak anugerah kasih Yesus Kristus. Neraka itu sudah disediakan bagi mereka yang sudah menolak anugerah Yesus di dalam kehidupannya. Jadi yang kedua, saya mau bertanya, siapa kalau gitu yang masuk surga? Sebenarnya kita hidup di dalam zaman ini dan berbicara dengan banyak orang tentang surga atau neraka. Ada banyak orang yang bisa percaya bahwa ada surga. Mereka percaya bahwa ada dunia berikut. Meskipun mereka tidak mungkin tidak tahu bagaimana dunia itu akan kelihatan seperti apa. Tapi mereka sudah mengenal bahwa ada surga. Dan ada banyak orang yang percaya bahwa semua manusia saat mati mereka akan masuk surga. Di Amerika Serikat ada banyak survei yang dilakukan kepada orang-orang di Amerika Serikat tentang surga. Dan ternyata di antara orang Amerika Serikat ada banyak orang yang percaya ada Allah, ada banyak orang juga yang percaya ada surga. Tapi tidak dibandingkan orang yang percaya ada surga, tidak ada banyak yang percaya ada neraka. Ya, ada seorang yang namanya Randy Alcorn dan dia menceritakan tentang survei-survei ini. Dia bilang untuk setiap orang dari Amerika Serikat yang percaya bahwa dia akan masuk neraka. Jadi ada satu orang yang percaya dia akan masuk neraka. Ada 120 orang yang percaya bahwa mereka akan masuk ke surga. Artinya apa? Kebanyakan orang di Amerika Serikat mereka percaya kalau saya mati nanti saya akan masuk ke surga. Tapi kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa Alkitab menceritakan bahwa bukan semua orang akan masuk ke surga. Tetapi suatu saat nanti Yesus akan datang kembali. Dan dia pada suatu saat nanti dia akan mengumpulkan semua bangsa-bangsa dan dia akan memisahkan manusia menjadi dua kelompok ya. Matius 25:31-33 tertulis, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Nah ini kelompok yang pertama ya, domba-domba. Di ayat 34 tertulis, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tapi kepada kelompok yang kedua,
tertulis di ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bukan semua orang yang masuk surga. Alkitab itu jelas, Yesus juga jelas bahwa suatu saat nanti waktu dunia akhir Yesus akan datang kembali. Dia akan membagi semua umat manusia menjadi dua. Yaitu orang-orang yang akan masuk ke surga dan orang-orang yang akan masuk ke neraka. Tapi saya mau menceritakan pada setiap saudara-saudara yang sedang ibadah pagi hari ini. Manusia tidak masuk ke surga oleh karena perbuatan baik. Dan juga tidak masuk neraka oleh karena kurangnya perbuatan baik. Sebenarnya ada banyak orang yang percaya sesuatu hal yang namanya karma. Yaitu apa? Di dalam dunia ini, oleh karena tindakan kita, kita bisa mengalami kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan yang berikut. Atau juga ada orang-orang yang percaya, ada orang yang masuk ke surga karena mereka itu melakukan banyak hal yang baik di dunia ini. Mereka mungkin kasih banyak sumbangan ke yayasan-yayasan atau pekerjaan yang baik. Mereka sebagai manusia mereka melakukan tindakan yang baik kepada keluarga mereka dan juga masyarakat. Ada banyak orang yang percaya, oh orang seperti itu pasti masuk surga. Tetapi orang yang masuk ke penjara, orang yang melakukan banyak hal yang tidak baik, pasti mereka masuk ke neraka. Tapi sebenarnya Alkitab tidak mengajar demikian. Sebenarnya kebanyakan orang yang percaya bahwa manusia pasti masuk ke surga setelah mereka mati. Mereka percaya demikian karena mereka sendiri menganggap saya itu orang yang lumayan baik. Dibanding orang yang lain, saya itu nggak pernah membunuh orang yang lain atau mungkin saya itu lumayan baik. Tapi sebenarnya Alkitab menceritakan bahwa setiap manusia dibanding orang lain, memang mereka itu mungkin dianggap tidak apa-apa. Tapi dibanding kebenaran firman Tuhan, manusia dibilang demikian. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada seorang pun dalam umat manusia yang melakukan kebaikan sehingga mereka itu berhak untuk masuk ke surga. Nah, surga itu disediakan bagi mereka yang menerima kasih karunia Yesus Kristus dengan percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Yesus pernah mencerita di Matius 7:13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Yohanes 14:6 Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang yang masuk ke surga atau neraka tidak tergantung tindakan kita. Apakah kita melakukan banyak hal yang baik atau banyak hal yang buruk. Orang yang melakukan banyak hal yang baik di dunia ini, kalau mereka belum menerima anugerah Tuhan Yesus, artinya mereka masih belum bisa masuk ke dalam jalan yang sempit itu. Hanya orang yang bisa mengaku, hai Tuhan, saya tidak mampu. Oh Tuhan, saya tidak mampu, tidak sanggup untuk bisa masuk ke surga tanpa anugerah dan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Hanya orang yang bisa mengaku demikian, Yesus menceritakan dia bisa masuk surga. Efesus 2:8-9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi siapa yang masuk surga? Mereka yang menerima kasih karunia Yesus Kristus. Ini adalah hadiah yang sangat baik, yang diberi oleh Bapa yang sangat baik, Bapa yang di surga. Nah yang ketiga pertanyaan adalah, mengapa ada neraka? Kenapa Allah yang baik itu bisa membuat neraka? Saya mengenal bahwa neraka adalah sesuatu hal yang orang-orang tidak suka. Itu adalah suatu topik yang sangat berat. Mungkin orang-orang tidak suka dengar bahwa ada Allah yang bisa mengirim orang-orang masuk ke dalam neraka. Yang kita harus ingat adalah bahwa Allah itu kasih. Allah bukanlah Allah yang berkenan menghakimi orang-orang yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang ada gambar Allah itu seperti
suatu dewa di langit yang punya kuasa untuk melempar petir, ya, menghakimi orang-orang yang melakukan hal yang buruk. Tapi di Yehezkiel 18:23 tertulis, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sebenarnya Bapa kita di surga, Dia tidak berkenan untuk menghakimi orang yang melakukan kesalahan. Dia tidak senang. Seperti orang tua yang harus mendisiplin anaknya, memang hatinya tidak senang, tetapi dia sudah tahu bahwa waktu seorang anak melakukan kesalahan, dia harus didisiplin supaya dia bisa mengetahui hidup yang benar. Allah berkenan kepada pertobatan setiap orang. Tapi yang kedua adalah bahwa Allah itu adil. Dia bukan hanya Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang adil. Dia harus melaksanakan penghakimannya karena Dia adalah Allah yang adil. Semua orang tua yang mempunyai anak-anak, mungkin lebih dari 2 anak, mungkin bisa tahu bahwa anak-anak kadang-kadang bisa berkelahi, kadang-kadang bisa melakukan hal yang tidak benar, mungkin memukul adik atau memukul kakaknya, ya. Anak-anak kita kadang-kadang bisa berkelahi. Saat itu kalau ada orang tua yang tidak mendisiplin anaknya, kalau ada kakak yang memukul adiknya dan orang tua tidak melakukan apa-apa, kalau gitu itu tidak adil. Artinya dunia itu adalah dunia di mana tidak ada Allah yang adil. Tidak ada orang tua di ruangan yang bisa membuat suasana itu menjadi adil. Berarti orang yang jahat bisa terus melakukan kejahatan. Dan orang yang lemah, tidak ada orang yang bisa menjaga mereka. Tapi karena Allah itu adil, maka suatu saat nanti Dia harus menurunkan penghakiman kepada orang-orang yang terus menolak apa yang benar dan melakukan yang jahat. Neraka disediakan bagi mereka yang dengan sengaja menolak kasih karunia Yesus Kristus dan juga otoritas Yesus dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang yang mungkin tidak suka gambar neraka. Jadi mereka menceritakan bahwa mungkin ada tempat yang seperti api penyucian. Mana mungkin Allah yang baik bisa mengirim manusia masuk ke neraka untuk kekal. Padahal di dalam dunia mereka cuma hidup mungkin 80 tahun, mereka melakukan hal yang tidak baik. Tapi mungkin Allah membuat tempat seperti api penyucian di mana mereka itu masuk ke tempat itu. Mereka disiksa, mereka ditaruh di dalam api, tetapi sesudah mereka melewati jangka waktu yang lama, mereka bisa masuk ke surga. Tapi sebenarnya saya sebagai pendeta, saya harus mengajar apa itu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 25:41 tertulis bahwa api neraka adalah api yang kekal. Tapi Allah kita tetap adalah Allah yang baik. Kenapa? Yang pertama, Dia menghukum kita menurut tindakan kita masing-masing. Bukan karena kesalahan orang tua, bukan karena kesalahan negara kita, bukan karena kesalahan atasan kita atau siapapun di sekeliling kita, kita dihakimi. Tapi hanya oleh karena tindakan saya sendiri. Di Yehezkiel 18:30 tertulis, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Allah memberi kita kesempatan dalam kehidupan ini untuk bertobat. Sampai akhir hidup kita, Allah pasti akan memberi kita suatu kesempatan untuk bisa bertobat. Di Alkitab ada cerita di mana banyak orang bisa bertanya, apakah ini orang sungguh bisa masuk surga atau tidak. Saya pernah menceritakan kepada anak-anak saya juga. Waktu Yesus mati ada 3 salib. Yesus dan 2 orang penjahat. Di antara 2 orang ini, seluruh hidup mereka melakukan hal yang dianggap jahat. Sehingga waktu mereka mati, ada hakim manusia yang menganggap mereka itu cocok. Mereka itu berhak untuk mati di atas kayu salib. Tapi di antara 2 orang yang jahat itu, ada 1 orang yang menganggap, Yesus, engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat manusia. Tuhan, ingatlah saya. Lukas 23 ayat 42, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.
Dan Yesus berfirman kepada dia, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudara-saudara, di antara kita ada orang-orang yang mempunyai keluarga yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Dan di antara keluarga kita mungkin saya masih belum bisa menyampaikan Injil tentang Tuhan Yesus kepada keluarga saya ini. Mereka masih belum percaya Tuhan Yesus. Tapi sebelum mereka meninggalkan dunia ini, masih ada kesempatan mereka bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat tindakan kita kemarin atau hari ini atau masa lalu. Tapi hanya kalau kita percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau kita rela untuk menerima anugerah Tuhan Yesus. Jadi mengapa ada neraka? Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Suatu saat nanti dia pasti akan menghakimi dosa dan semua kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Karena Allah adalah Allah yang adil. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau mengundang siapapun yang sedang mendengar khotbah ini pada pagi hari ini. Alkitab menceritakan demikian di Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang bisa masuk surga? Bukan orang yang paling pintar, orang yang paling baik, yang melakukan tindakan yang baik di dalam kehidupan. Atau yang kasih sumbangan yang luar biasa ke banyak yayasan di dalam kehidupannya. Atau yang melakukan banyak hal yang dianggap sangat baik di mata manusia. Tapi hanya Tuhan saja yang tahu. Ada juga perampok yang mati di sisi Yesus. Dianggap semua manusia sebagai orang yang tidak bisa masuk surga. Tapi karena dia bertobat dan bilang, Tuhan, tanpa anugerah Tuhan Yesus saya tidak bisa masuk surga. Tuhan, ingatlah saya. Orang itu bisa masuk surga. Nah saudara, di antara kita ada orang yang bisa percaya bahwa saya bisa masuk surga karena saya punya tindakan yang baik. Karena saya melakukan banyak hal yang baik di dunia ini. Tapi saudara, kita hanya bisa masuk surga oleh karena anugerah Yesus Kristus saja. Dan saya mau mengundang siapa saja yang sedang mengikut ibadah pagi hari ini, yang belum mengakui bahwa hanya oleh anugerah Yesus saja bisa diselamatkan. Saya mau mengundang untuk berdoa bersama dengan saya pagi hari ini. Yohanes 10:10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebenarnya Allah itu Dia ingin supaya semua manusia bisa diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Itu adalah gambar Taman Eden di dalam buku Kejadian. Allah ingin hidup bersama dengan manusia di dalam surga. Tapi setiap kita yang masih belum menerima anugerah Tuhan Yesus, kita sedang menolak hadiah yang diberi oleh Allah yang sangat baik. Saya mau mengundang, Allah sudah mau memberi hadiah yang sangat baik kepada kita, yaitu keselamatan. Dan saya mau mengundang siapapun saja pagi hari ini yang ingin diselamatkan, mari kita berdoa sama-sama. Dan saudara-saudara bisa diselamatkan hari ini. Nah saudara, saya akan memimpin dalam doa. Saya mau mengundang saudara-saudara tutup mata dimanapun saudara sedang beribadah. Mengikuti saya dalam doa ini. Allah Bapa, saya adalah orang yang berdosa. Saya butuh kasih karunia-Mu. Saya mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan saya. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatku. Aku memberikan hidupku kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Amin. Saya mau berterima kasih kepada setiap dari saudara-saudara yang sudah berdoa. Sekarang kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan saudara-saudara mengeluarkan roti dan jus anggur. Sambil menyiapkan roti dan
jus anggur. Saya akan baca pertama dari 1 Korintus 11, 23 sampai 24. Tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kita pagi hari ini akan mengingat bahwa oleh kematian Tuhan Yesus, oleh pengorbanan yang dia di atas kayu salib, kita semua diselamatkan. Allah sudah memberi anugerah supaya meskipun kita di dalam kehidupan ini melakukan banyak hal yang tidak benar, saat kita menerima anugerah Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Pagi hari ini kita mengingat Tuhan Yesus dan tubuhnya yang dipecahkan buat kita. Mari kita makan sama-sama roti ini sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Melalui darah Tuhan Yesus, semua dosa kita dihapuskan. Di hadapan Allah, hakim kita, oleh darah Tuhan Yesus, semua dosa kita, semua hal di dalam kehidupan kita yang salah, Allah menghapuskan semua itu. Dan dia memanggil kita anak-anak Allah. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan mengingat darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan buat kita. Silakan saudara-saudara minum anggur. Saudara-saudara, terimalah berkat. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tuhan, terima kasih. Setiap kami adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa anugerah Engkau. Setiap hari kami perlu Engkau, Tuhan. Setiap hari keluarga kami memerlukan Engkau, Tuhan. Tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa hidup satu hari saja, Tuhan. Hari ini kami sudah belajar tentang surga dan neraka, dan Tuhan, di antara keluarga kami, di antara orang-orang di sekeliling kami ada orang-orang yang masih belum percaya Tuhan Yesus, yang masih belum menerima anugerah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, bekerjalah dalam hati-hati orang-orang di sekeliling kita yang masih belum percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat, di mana anugerah Tuhan Yesus bisa diterima oleh semua anggota keluarga kita, dan juga semua di sekeliling kita, supaya mereka bisa diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Tuhan, terima kasih buat keselamatan, dan Tuhan, pakailah setiap kami untuk menjadi saluran berkat dimanapun Engkau telah mengutus kami. Jadi hari ini juga, biarlah di dalam keluarga, di dalam lingkungan kami bisa hidup sebagai gereja, sebagai saluran berkat dengan kepenuhan Roh Kudus. Kiranya kasih anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan penyertaan dan kepenuhan Roh Kudus beserta di atas setiap orang yang beribadah di ibadah ICA pada pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami. Saya mau mengundang saudara-saudara, silakan beribadah dengan kami minggu depan juga, dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Good news, mulai September ICA West akan mengadakan 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Mulai 8 September jadwal ibadah baru akan menjadi pukul 8 pagi untuk bahasa, pukul 9.15 dan 11 pagi untuk bahasa Inggris. Ibadah sekolah minggu akan diadakan selama kedua ibadah dalam bahasa Inggris. Beritahu semua teman-teman Anda.
Next Gen Sunday akan diadakan kembali pada tanggal 11 Agustus. Di hari itu juga akan ada ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda, silakan langsung pindai QR Code berikut ini untuk mendaftar sebelum tanggal 7 Agustus. Perhatian ICA Volunteers, daftarkan diri Anda untuk 1 hari penuh kesenangan dan kebersamaan di acara Volunteers Picnic di Vina Golf Pandaan pada tanggal 17 Agustus 2024. Acara ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi semua volunteer aktif ICA untuk membangun kesatuan dan mempererat hubungan. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi ministry leader Anda. Don't miss it. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk mission trip terakhir di tahun ini. ICA Social Ministry mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kotak pengumpulan tersedia di lobi sampai tanggal 11 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa periksa Instagram ICA Social Ministry atau hubungi nomor yang tertera. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.